Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Minggu ini dan minggu depan kita nanti akan membahas mengenai biaya overhead pabrik. Jadi, kenapa perlu kita bahas mengenai biaya overhead pabrik ini? Karena biaya overhead pabrik ini memerlukan pemikiran yang lebih daripada kalau kita menghitung biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Karena dalam item-item biaya overhead pabrik ini terdiri dari berbagai macam biaya yang sifatnya berbeda-beda, jumlahnya juga mungkin akan berbeda-beda pada setiap periode, sehingga perlu kita pelajari lebih lanjut. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan membahas mengenai penggolongan biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik digolongkan dengan 3 cara penggolongan. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Di sini ada dikelompokkan 6 biaya. Yang pertama yaitu biaya bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang menjadi bagian produk jadi, tapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Contohnya nih, misal nih ketika produk sudah jadi kemudian ada kemasan. Kemasan ini tidak termasuk sebagai bahan untuk membuat produk ini menjadi barang yang jadi, tapi eh, termasuk sebagai bagian dari produk ketika dijual nanti, kemasannya. Nah, maka ini termasuk sebagai biaya bahan penolong. Kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan merupakan biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan pabrik. Jadi semua biaya reparasi dan pemeliharaan yang berhubungan dengan kegiatan atau produksi atau untuk yang diperlukan untuk gedung pabrik yang digunakan untuk produksi, maka bisa dianggap sebagai biaya reparasi dan pemeliharaan. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Contoh, gaji atau gaji untuk direktur utama. Nah, gaji ini kan termasuk biaya untuk yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, tapi tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi kan, karena direktur tidak terlibat langsung. Nah, ini bisa dianggap sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Atau contoh yang lain, misal seperti satpam, satpam untuk di pabrik. Sedangkan di pabrik tersebut tidak hanya ada kegiatan produksi ya, ada kegiatan untuk yang lain-lainnya seperti administrasi dan sebagainya. Maka gaji atau upah yang diberikan kepada satpam ini termasuk sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung karena dia tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Kemudian yang berikutnya, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Nah, biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya depresiasi emplacement pabrik, bangunan pabrik, mesin, equipment, dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik. Jadi ini contoh yaitu seperti depresiasi. Nah, ya jadi di mata kuliah akuntansi pengantar ya yang kedua kalau nggak salah ya, karena sudah diajari mengenai depresiasi atau AKM 1 ya. Nah, ini termasuk ya depresiasi untuk gedung pabrik, kemudian bangunan, mesin, ya semua hal yang digunakan untuk kegiatan produksi. Maka biaya-biaya yang timbul ini nanti bisa dianggap sebagai biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap depresiasi tersebut. Kemudian, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Nah,
Di sini yang biaya-biaya yang termasuk antara lain adalah biaya asuransi gedung dan investment, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian trial run. Jadi kenapa ini dimasukkan ke dalam item sebagai BOP? Ya, karena eh, di awal kalau kita membuat apa namanya istilah ada gedung itu pasti ada asuransinya untuk asuransi kebakaran dan sebagainya. Maka dengan berjalannya waktu, yang di awal itu kan dianggap sebagai asuransi dibayar di muka. Tapi karena dengan berjalannya waktu dalam satu periode itu, kemudian kan yang semulanya dianggap sebagai biaya di asuransi dibayar di muka berubah menjadi biaya asuransi. Nah, ini nanti akan timbul termasuk sebagai bagian dari biaya overhead, ya. Kemudian biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang termasuk di sini adalah yang pertama, biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan. Nanti apabila ketika ada reparasi untuk kegiatan produksi, tapi tidak bisa dikerjakan oleh bagian dari dalam perusahaan sendiri, nah maka biaya yang timbul di sini ya kita bayar orang untuk memperbaiki ini bisa dianggap sebagai BOP juga. Kemudian biaya listrik PLN ya dan sebagainya. Ya, jadi ini untuk penggolongan BOP menurut sifatnya. Selanjutnya, ya, kita bahas mengenai penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Nah, ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap, yaitu BOP yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Contohnya yang termasuk sebagai BOP tetap ini adalah biaya asuransi gedung, biaya depresiasi, dan biaya kesejahteraan karyawan. Ya, karena apa? Untuk asuransi gedung kan dari awal sudah diketahui ya jumlahnya angkanya berapa. Seperti halnya juga depresiasi maupun kesejahteraan karyawan di sini tunjangan. Di awal tahun sudah diketahui maka untuk karyawan nanti akan diberikan tunjangan berapa ribu gitu ya. Jadi ini sudah ditentukan dari awal jumlahnya tetap tidak akan ada perubahan apapun selama kegiatan produksi pun tidak akan berubah. Nah, maka ini termasuk sebagai BOP tetap. Kemudian yang termasuk biaya overhead pabrik variabel adalah BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya di sini adalah bahan penolong dan biaya listrik. Nah, jadi misal nih ya dalam satu bulan Januari kegiatannya menghasilkan produk misal nih kalau kita contohkan eh, misal ciki gitu ya. Maaf saya menyebut merek ya makanan ringan lah. Makanan ringan ini kan tadi ada kalau kita contohkan bahan menolong itu adalah kemasan bungkus plastik makanan ringan. Ya, misal di bulan Januari yang dihasilkan ada 1.000 unit atau 1.000 piece makanan ringan. Maka biaya bahan penolong ini pun juga akan menyesuaikan. Nah, ternyata di bulan Februari produksinya tidak 1.000 piece, tapi berubah ya. Misal di bulan Januari total ya produksinya untuk makanan ringan menjadi 10.000 piece. Nah, maka di sini masih bahan penolong juga akan berubah ya, sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Sama halnya dengan listrik. Ya, yang namanya listrik kan setiap bulan belum tentu sama, tergantung kegiatannya. Kalau tadi Januari dia menghasilkan 1.000, ya mungkin listrik yang digunakan tidak terlalu besar. Tapi ketika bulan Februari menghasilkan 10.000, maka otomatis nanti biaya listriknya juga pasti akan berubah. Maka dianggap sebagai biaya overhead pabrik variabel, berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik semi variabel. BOP yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan untuk keperluan penentuan tarif BOP dan untuk pengendalian BOP. Biayanya BOP yang bersifat semi variabel ini dipecah menjadi dua unsur, biaya tetap dan biaya variabel.
contohkan di sini adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Contoh nih ya. Nah, untuk biaya tenaga kerja tidak langsung di sini dicontohkan ya untuk gaji-gaji mesti misal seperti eh, direktur, kemudian staf administrasi, staf keuangan, itu kan termasuk sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung, ya. Nah, di sini gajinya setiap bulan tetap tidak ada perubahan, ya. Sedangkan selain itu dalam biaya tenaga kerja tidak langsung itu juga ada contoh tadi seperti eh, satpam atau misal seperti OB gitu ya. OB satpam itu kan tidak kegiatan sehari-harinya mereka di perusahaan tidak berhubungan langsung dengan biaya produksi. Tapi jumlah gaji yang mereka terima tidak tetap karena apa? Tergantung kegiatannya kan. Jadi misal kalau memang tadi produksinya di bulan Februari semakin banyak kegiatannya, maka mungkin kegiatan OB juga nanti akan semakin banyak karena untuk melakukan pembersihan dan sebagainya juga ada perubahan. Nah, maka unsur dalam biaya tenaga kerja langsung ini nanti harus dipisah. Ada yang termasuk biaya tetap, ada yang termasuk biaya variabel. Jadi harus bisa dipisahkan, gitu ya. Jadi ini adalah untuk penggolongannya berdasarkan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Selanjutnya kita bahas untuk penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen. Ada dua ya di sini yang membedakan. Yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen atau direct departmental overhead expense ya. Dan ada biaya overhead pabrik tidak langsung departemen, indirect departmental overhead expense. Yang termasuk kita bahas dulu untuk biaya overhead pabrik langsung departemen, yaitu biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contoh gaji mandor departemen produksi. Ya, jadi yang memang BOP tersebut hanya dinikmati oleh departemen tersebut saja. Maka ini bisa dianggap sebagai biaya overhead pabrik langsung ya departemen. Nah, contohnya untuk biaya overhead pabrik tidak langsung departemen ini yaitu biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohkan di sini adalah biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik yang digunakan untuk beberapa departemen produksi. Jadi ketika biaya yang timbul tersebut tidak hanya dinikmati oleh satu departemen saja, tapi juga dinikmati oleh eh, beberapa departemen yang lain. Ya, jadi misal untuk satu pabrik itu ya, satu gedung ternyata di dalam situ ada beberapa bagian. Ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, dan bagian eh, produksi. Mungkin juga ada departemen A, departemen B gitu ya. Nah, maka di situ biaya overhead pabriknya dianggap sebagai biaya overhead pabrik, tidak langsung departemen. Nah, demikian ini adalah untuk penjelasan mengenai penggolongan biaya overhead pabrik. Untuk lebih jelasnya atau kalian ingin lebih membaca lagi, silakan dibuka buku Mulyadi bab 7. Kita lanjutkan ya. Setelah kita tahu mengenai penggolongannya, di sini nanti kita akan melakukan membahas mengenai penentuan biaya tarif overhead pabrik. Alasannya kenapa sih kita kok harus melakukan perhitungan tarif? Nah, yang pertama, pembebanan seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan satu ke bulan yang lain. Maksudnya begini, ya, eh, dalam eh, yang namanya biaya overhead pabrik tidak selamanya bisa langsung dihitung dari awal kegiatan. Maka perlu dilakukan perhitungan tarif awal. Karena apa? Bisa jadi nanti setiap
setiap bulannya ya terjadi perbedaan kegiatan produksi yang nanti juga akan berubah-ubah angkanya yang dihasilkan. Maka dari awal untuk mempermudah diperlukan pembebanan atau dengan dasar tarif. Kemudian alasan yang kedua khususnya adalah untuk perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan metode harga pokok pesanan. Jadi ketika ada pesanan ya dari customer, dalam hal ini perusahaan kan mungkin akan sulit untuk menghitung BOP. Contoh seperti listrik. Listrik itu kan baru bisa keluar tagihannya pada bulan yang akan datang. Ya. Jadi angkanya baru bisa diketahui pada akhir bulan atau pada bulan yang akan datang. Maka ketika ada pesanan di bulan ini, ya, maka harus kita lakukan pembebanan terlebih dahulu. Bagaimanapun juga untuk pesanan tersebut harus ada BOP-nya. Bagaimana untuk perhitungannya? Kita menggunakan pembebanannya adalah dengan menggunakan tarif. Ya. Karena nanti kan untuk biaya overhead pabrik, misal tadi contohnya listrik kan baru bisa diketahui di bulan yang akan datang. Maka di awal kita harus melakukan pembebanan terlebih dahulu dengan menggunakan tarif. Itu ya. Ini adalah alasan-alasannya. Kemudian bagaimana untuk langkah-langkah penentuan tarifnya? Nah, di sini sebenarnya dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Dan yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabriknya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita melakukan menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Nah, untuk penyusunan anggaran tersebut ya, yang pertama ini biasanya kita menyusunnya berdasarkan tingkat volume kegiatan pada masa yang akan datang. Dasarnya dari mana? Dari kegiatan pada masa lalu, jadi bulan sebelumnya. Itu bisa kita gunakan sebagai patokan anggaran. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah tingkat aktivitasnya atau activity level to be use-nya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Yang pertama, apabila kita menggunakan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Ya, kategorinya di sini adalah didasarkan pada ramalan penjualan periode yang akan datang. Ya, jadi ini sifatnya ramalan. Kemudian pendekatan perencanaan dan pengawasannya jangka pendek. Ya. Kemudian konsep kapasitas sesungguhnya mengarah satu tarif di mana BOP didasarkan pada output sesungguhnya yang diharapkan pada periode yang akan datang. Jadi di sini kita menganggapnya karena kalau kita menggunakan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, berarti kita memperhitungkannya berdasarkan ramalan penjualan periode yang akan datang. Kira-kira nanti yang akan datang barang yang akan terjual itu berapa. Nah, di situ kita bisa melakukan perhitungan. Oh, kalau kita terjualnya sekian, maka barang yang harus siap dijual harus ada berapa. Berapa produksi yang harus kita lakukan agar bisa memenuhi penjualan tersebut. Tuh. Untuk yang kedua, apabila menggunakan kapasitas normal, didasarkan pada kemampuan fisik pabrik dan peluang jangka panjang. Kemudian kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya di jangka panjang. Tarif tidak akan berubah meskipun fasilitas yang ada dipakai pada tingkat aktivitas yang lebih tinggi atau lebih rendah. Apabila terjadi selisih, dikatakan BOP lebih atau kurang dibebankan. Jadi kalau kita menggunakan dalam menyusun anggaran ini menggunakan kapasitas normal, maka didasarkan pada kemampuan fisik pabrik. Jadi kalau memang mesinnya itu hanya mampu memproduksi misal 1000 unit ya sudah, maka itu yang akan kita gunakan sebagai patokan anggarannya.
untuk menghasilkan produksi 1000 unit, nah itu berapa yang kita harus keluarkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan BOP-nya. Nah, ini adalah kalau menggunakan kapasitas normal sebagai acuan anggaran. Kemudian yang ketiga, apabila menggunakan kapasitas praktis dan kapasitas teoritis. Didasarkan pada kemampuan fisik pabrik. Jadi dasarnya tetap dengan menggunakan kemampuan fisik pabrik. Kalau berdasarkan teoritis adalah kapasitas pabrik untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa henti. Jadi ini dasarnya adalah kemampuan pabrik menghasilkan produknya dengan kecepatan penuh. Berapa? Nah, itu. Kalau kapasitas praktis adalah kapasitas penuh untuk memperhitungkan kerugian-kerugian waktu yang tidak bisa dihindari. Misal, reparasi mesin, hari libur, mesin rusak. Kapasitas teoritis dikurangi dengan sebab-sebab intern pabrik. Jadi, untuk penyusunan anggaran dengan menggunakan kapasitas praktis dan kapasitas teoritis ini, tetap dasarnya adalah berdasarkan kemampuan fisik pabrik. Tetapi di sini diperhitungkan yaitu secara teoritisnya mampunya berapa, dikurangi perkiraan ketika nanti ada kegiatan reparasi dan sebagainya. Untuk menyusun anggaran ini nanti akan lebih lanjut bisa dibahas di mata kuliah akuntansi manajerial AKM tuh ya. Akmen, maaf ya, mohon maaf, mata kuliah akuntansi manajerialnya itu nanti Akmen mata kuliahnya. Ya, tapi ini adalah dasar-dasarnya untuk penyusunan anggaran. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Nah, untuk memilih dan menafsirkan dasar pembebanan BOP, ada beberapa dasarnya di sini. Satuan produk, biaya bahan baku, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Nah, ini untuk membahas contoh-contohnya juga, silakan dibuka halaman 200 sampai 203. Langsung aja ya kita hitung, kita bahas untuk dasar pembebanan BOP-nya kalau menggunakan satuan produk. Rumusnya yaitu untuk perhitungan tarif BOP adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Contoh, apabila BOP selama 1 tahun anggarannya ada 2 juta, kemudian jumlah produk yang dihasilkan selama 1 anggaran ada 4.000 unit. Maka cara perhitungan tarif BOP-nya adalah 2 juta dibagi 4.000 unit ya, bukan kilogram di sini ya. Yaitu tarif BOP-nya adalah Rp500 per unit. Nah, jadi misal apabila misal ada suatu pesanan sebanyak 200 unit, nanti untuk perhitungan BOP-nya akan dibebani sebesar Rp100.000. Dari mana? Rp500 dikali 200 unit. Nah, metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang memproduksi satu macam produk yang serupa. Jadi, ketika produk tersebut, produk yang dihasilkan, pabrik tersebut produk yang dihasilkan satu barang yang sama atau yang mirip, maka bisa menggunakan dasar pembebanan BOP-nya adalah satuan produk yang dihasilkan. Tapi apabila nanti perusahaan tersebut barang atau produk yang dihasilkan punya beberapa macam jenis, maka metode ini atau dasar pembebanan ini akan lebih sulit karena nanti jumlah yang dihasilkan produknya kan berbeda-beda ya. Misal nanti seperti tadi makanan ringan ada yang rasa stroberi, ada yang coklat, atau ada rasa keju. Dengan
masing-masing produksinya mungkin berbeda. Mungkin produknya mirip, tapi karena yang rasa keju mungkin penggemarnya lebih banyak, maka diproduksi lebih banyak. Sedangkan nanti BOP-nya mungkin kan berbeda karena bahan penolongnya juga berbeda. Nah, di sini, nah ini yang harus kita untuk penggunaan metode ini tidak bisa digunakan lagi karena berbeda hasilnya barangnya, tuh ya. Maka langkah selanjutnya ada dasar pembebanan selanjutnya adalah berdasarkan biaya bahan baku. Nah, metode ini digunakan apabila biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi dengan nilai bahan bakunya. Misal, asuransi biaya bahan baku, maka dasar yang digunakan adalah biaya bahan baku yang dipakai. Jadi apabila biaya overhead pabrik paling banyak atau biaya yang paling banyak timbul itu adalah dari asuransi atau adalah dari biaya-biaya yang berkaitan dengan bahan baku. Maka ini bisa menggunakan biaya bahan baku sebagai dasar pembebanannya. Cara perhitungannya, rumusnya, prosentasenya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai kali 100%. Contoh, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran yaitu 2 juta. Kemudian taksiran biaya bahan baku selama 1 tahun adalah 4 juta. Maka tarif BOP-nya, cara perhitungannya adalah 2 juta dibagi 4 juta kali 100%, yaitu 50%. Jadi misal untuk suatu pesanan yang menggunakan bahan baku seharga 30.000, maka pesanan akan dibebani dengan BOP sebesar 15.000. Hasil perhitungan dari 50% tarif kali 30.000 biaya bahan baku yang digunakan. Ini adalah dasar pembebanannya apabila menggunakan biaya bahan baku. Tapi metode ini mempunyai beberapa kelemahan. Ya, apabila bahan baku yang dikeluarkan untuk produksi, ya, ini kan yang misal untuk pesanan satu dengan pesanan yang lain biaya bahan bakunya tidak sama, ya. Maka itu nanti untuk produk 1 dan produk 2 maka biayanya juga tidak akan sama. Nah, pembebanan tarif dengan menggunakan biaya bahan baku ini akan menjadi tidak adil ketika produk yang A biaya bahan bakunya lebih banyak dibandingkan produk yang B. Maka pembebanan BOP-nya tidak bisa disamakan karena bahan baku yang digunakan juga tidak sama. Maka ini kelemahannya kalau kita menggunakan biaya bahan baku sebagai dasar pembebanan. Karena penggunaan bahan baku ini tidak selamanya selalu sama untuk setiap kegiatan pesanan atau produksi. Selanjutnya, dasar pembebanan BOP menggunakan biaya tenaga kerja. Nah, metode ini digunakan apabila BOP yang dominan berhubungan dengan biaya tenaga kerja langsung. Misal, ya, pajak penghasilan atas upah tenaga karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan. Nah, ternyata memang unsur BOP ini, yaitu yang berhubungan dengan pajak penghasilan, nilainya besar, dominan. Maka kita bisa menggunakan dasar pembebanan BOP dengan biaya tenaga kerja. Caranya ya yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung kali 100%. Contohkan di sini ya. Taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran ada 2 juta. Mohon maaf di sini ada salah ketik ya. Taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran adalah 5 juta. Maka tarif BOP-nya, cara perhitungannya adalah 2 juta dibagi 5 juta kali 100%, yaitu 40%. Jadi misal ada suatu pesanan menggunakan biaya tenaga kerja langsung sebesar
20.000, maka pesanan akan dibebani dengan BOP sebesar 40% tarif, ya, dikali 20.000 berdasarkan tenaga kerja. Jadi BOP-nya nanti hanya 8.000. Ya. Nah, metode ini juga ada kelemahannya, ya. Biaya overhead pabrik harus dipandang sebagai tambahan nilai produk. Tambahan nilai seringkali disebabkan karena biaya depresiasi mesin dan equipment yang mempunyai harga pokok tinggi, yang tidak mempunyai hubungan dengan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biasanya memang yang paling banyak itu adalah dari depresiasi mesin dan equipment. Ya, jadi tidak bisa, tapi juga tidak bisa digeneralisasi karena untuk suatu perusahaan satu dengan perusahaan yang lain mungkin punya kebijakan yang berbeda. Sehingga ini kalau kita menggeneralisasi menggunakan biaya tenaga kerja juga tidak bisa selamanya sama. Nah, makanya ini tidak bisa juga dijadikan sebagai acuan, tergantung ya. Kemudian jumlah biaya tenaga kerja langsung merupakan jumlah total upah dengan tarif tinggi dan rendah. Ya. Bila suatu pekerjaan atau produk ditangani oleh karyawan yang tarif upahnya tinggi, maka BOP-nya akan tinggi dibandingkan dengan produk yang dikerjakan oleh tenaga kerja yang tarifnya lebih rendah. Misal, contoh tadi adalah produk makanan ringan. Untuk yang rasa coklat, ya tenaga kerjanya mungkin kita anggap aja upahnya per jamnya ya, jam tenaga kerja langsungnya totalnya itu hanya 5 juta. Karena bisa dikerjakan oleh 5 orang gitu ya misal. Tapi kemudian kalau yang produknya yang rasa stroberi, mungkin karena menggunakan buah itu lebih sulit sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dengan biaya yang lebih banyak. Maka di sini nanti akan terjadi pembebanan yang tidak seimbang antara yang tadi total biaya tenaga kerjanya rendah dengan yang lebih sedikit itu ya, yang produk coklat dibandingkan dengan produk stroberi yang total biaya tenaga kerjanya lebih besar. Nah, di sini pembebanan tersebut apabila kita menggunakan biaya tenaga kerja juga nanti akan menjadi timpang, tidak sama BOP-nya. Nah, ini mungkin bisa dianggap tidak sesuai gitu ya. Jadi tinggal tergantung dengan bentuk masing-masing usaha. Selanjutnya, dasar pembebanan BOP berdasarkan dengan jam tenaga kerja langsung. Ya, metode ini digunakan apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu yang untuk membuat produk. Ya, cara perhitungannya adalah taksiran biaya pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung. Contohkan di sini untuk taksiran BOP-nya 2 juta, kemudian taksiran jam tenaga kerja langsungnya ya selama satu anggaran adalah 2.000 jam. Maka perhitungannya adalah 2 juta dibagi 2.000 jam, yaitu 1.000 jam. Jadi misal suatu pesanan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 2 jam, maka pesanan akan dibebani dengan BOP sebesar 1.000 untuk tarif dikali 200, maaf nih ya, saya kurang 0. 1.000 dikali 2.000 jam ya. Maka hasilnya adalah mohon maaf, ini benar ya 200, mohon maaf ini yang salah di depan, di soalnya di depan yaitu harusnya 200 jam. Jadi apabila yang digunakan adalah jam tenaga kerja langsung 200 jam ya untuk melakukan kegiatan produksi,
waktu yang dihabiskan untuk mengerjakannya ini menggunakan jam tenaga kerja langsung 200 jam, maka pesanan akan dibebani dengan BOP sebesar 200.000, di mana perhitungan dari 1.000 tarif dikali 200 jam. Oke. Eh, jadi untuk metode ini ya sebenarnya lebih fleksibel karena menggunakannya tarifnya adalah jam tenaga kerja langsung. Tapi ya sama halnya dengan tadi ya, ketika kita menggunakan biaya tenaga kerja, di mana eh, ketika untuk produksi, misal tadi yang saya contohkan makanan ringan rasa coklat dengan makanan ringan rasa stroberi, ya mungkin karena yang rasa stroberi itu waktunya karena buah nih ya menjadi lebih lama produksinya. Nah, itu juga bisa berpengaruh ya, karena nanti apa pembebanan BOP-nya juga tidak sama, gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu dasar pembebanan BOP menggunakan jam mesin. Metode ini digunakan apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesinnya. Misal bahan bakar atau listrik yang digunakan untuk mengoperasikan mesin. Jadi digunakan apabila BOP yang paling banyak itu keluarnya dari bahan bakar atau listrik. Nah, maka yang digunakan atau jam mesin adalah yang digunakan sebagai dasar pembebanannya. Ya, rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja mesin. Contohkan di sini tarif BOP-nya 2 juta, taksiran jam tenaga, bukan jam tenaga kerja langsung ini. Maaf, saya langsung ya. Jam mesin selama 1 tahun anggaran adalah 1.000 jam, maka tarif BOP-nya ya perhitungannya 2 juta dibagi 10.000 jam, yaitu 200 rupiah. Maka apabila suatu pesanan menggunakan jam mesin sebanyak 300 jam, pesanan akan dibebani BOP sebesar 60.000. Ya. Yaitu 200 rupiah dikali 300 jam mesin. Nah, ini adalah dasar-dasar pembebanan BOP. Apabila mungkin nanti banyak mahasiswa yang juga akan bertanya, kira-kira mana ya Bu dasar pembebanan yang terbaik? Mana yang paling mudah digunakan? Mana yang paling sesuai digunakan? Sekali lagi semua tergantung terhadap pada produksi atau perusahaan tersebut. Apa kira-kira yang memang dibutuhkan oleh perusahaan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain pasti berbeda. Ya, jadi untuk dasar pembebanan BOP ini tergantung pada masing-masing kondisi perusahaan. Ya, jadi tidak bisa kita adjustment mana yang paling baik karena semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, tergantung pada kondisi masing-masing perusahaan. Tuh. Jadi ya, masih ada satu lagi ya sebelum kita selesai. Yang ketiga ya, setelah kita melakukan perhitungan pembebanan, kita akan menghitung tarif biaya overhead pabrik ya. Jadi yang pertama tadi langkahnya yaitu kita awal pertama adalah kita nyusun anggaran dulu. Menyusun anggaran berdasarkan kapasitasnya. Bagaimana yang diinginkan? Ya, ada kapasitas normal. Nah, kita ulangi dulu. Ada kapasitas sesungguhnya diharapkan, kapasitas normal, kapasitas praktis, dan kapasitas teoritis. Ini juga tidak bisa kita adjustment mana yang paling baik, mana yang paling bagus. Karena ini semua tergantung pada masing-masing kondisi suatu perusahaan. Ada kalanya memang perusahaan eh, dasarnya dia memang berdasarkan penjualan. Maka
kemampuan penjualan ini berapa yang kira-kira akan kedepannya akan apa namanya, dijual bisa berapa. Maka kapasitas yang digunakan adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, yang dijadikan patokan untuk menyusun anggaran. Apabila memang perusahaan yang apa namanya untuk menyusun anggarannya ingin berdasarkan kapasitas normal ya normalnya kita kalau kita bekerja itu bagaimana, nah itu bisa menggunakan kapasitas normal dan selanjutnya. Jadi ini tidak bisa kita adjustment mana yang paling baik, semuanya tergantung pada masing-masing kondisi perusahaan. Selanjutnya, setelah menyusun anggaran, kita melakukan pembebanan biaya pabrik dengan beberapa metode ya. Bisa menggunakan satuan produk, biaya bahan baku, tenaga kerja, jam tenaga kerja langsung, maupun jam mesin. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, tidak bisa kita adjustment mana yang paling baik karena semua eh, tergantung pada perusahaan masing-masing. Dia menggunakannya atau dasar yang ingin digunakan untuk pembebanan pasti akan memiliki eh, pilihan yang berbeda-beda. Ya, jadi maka tidak bisa kita adjustment sama. Nah, setelah melakukan dasar pembebanan BOP, kita tinggal melakukan penghitungan tarif biaya overhead pabrik. Nah, di sini nanti karena tadi kita di awal sudah menyusun anggaran, ya. Anggaran BOP itu kan kita susun karena apa? Karena BOP tidak selamanya bisa langsung diperhitungkan di awal. Seperti contohnya tadi listrik gitu ya. Listrik baru bisa diketahui untuk bulan yang akan datang. Totalnya tagihannya berapa. Sehingga di awal tadi kita menyusun anggaran. Nah, di sini setelah kita tahu tarifnya dan pada akhir periode kita melakukan perhitungan. Nah, pasti nanti akan terjadi selisih antara anggaran yang dianggarkan di awal dengan kenyataan biaya yang timbul terjadi berapa. Nah, di sini nanti kita akan melakukan perhitungan perbedaannya antara yang dibebankan dengan yang sesungguhnya terjadi. Nah, untuk dasarnya itu juga ada beberapa yang harus kita pahami dulu, yaitu di awal, yaitu adanya tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel. Kenapa? Karena nantinya ada dua metode untuk pembebanan BOP. Itu yang pertama, apabila kita menggunakan full costing. Jika perusahaan menggunakan metode full costing, produk akan dibebani dengan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel plus tarif biaya overhead pabrik tetap. Jadi semua biaya overhead pabrik baik yang tetap maupun yang variabel akan diperhitungkan kalau menggunakan metode full costing. Apabila menggunakan metode variabel costing, perusahaan yang menggunakan metode variabel costing ya, produk akan dibebani BOP dengan tarif BOP variabel saja. Jadi yang diperhitungkan untuk BOP-nya nanti hanya yang variabel saja. Ya, jadi untuk yang tetapnya nanti tidak akan diperhitungkan. Tuh, Bu, gimana Bu ini nanti cara perhitungannya? Nah, kita tunggu ya sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Kita nanti akan melakukan perhitungan analisis selisihnya di pertemuan yang akan datang. Jangan khawatir ya. Hari ini atau minggu ini tidak ada latihan soal ya. Tapi saya mohon Anda untuk membaca ya, membaca panduan atau membaca buku BOB bab 7 ya, buku akuntansi biaya Mulyadi untuk lebih memahami terlebih dahulu. Sehingga minggu depan nanti kita bisa membahas cara perhitungannya ini dengan lebih mudah. Ya. Oke, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian.
Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.